Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PGS. Apa itu PGS? Persamaan garis singgung lingkaran. Secara umum diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu membuat persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui titik singgungnya dan juga jika diketahui gradiennya. Jadi dengan kemampuan menentukan persamaan garis singgung lingkaran, garis singgung lingkaran itu garis lurus yang hobinya nyinggung lingkaran. Jadi ini semacam peristiwa tabrak lari. Pelakunya si garis singgung, garis lurus, terus korbannya lingkaran. Tempat kejadian perkaranya di titik A. Nanti diharapkan dengan kemampuan ini kita bisa membantu polisi untuk menangkap pelaku persinggungan. Oke, untuk jenis persamaan garis singgung yang pertama yaitu jika diketahui titik singgungnya. Misal titik singgungnya X1, Y1. Maka persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di titik O, titik 0,0 dan berjari-jari R adalah X1 kali X plus Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Seandainya pusat lingkarannya itu tidak di titik O, tapi di titik A, B, maka dengan konsep translasi, bayangan titiknya itu kan X plus A, X aksen sama dengan X plus A, atau X sama dengan X aksen min A, maka keberadaan X1, X, Y1, dan Y kita ganti. Sehingga mendapatkan persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di titik O, X1 kali X plus Y1 kali Y sama dengan R kuadrat, sementara yang di titik A, B menjadi X1 min A kali X min A plus Y min B kali Y min B sama dengan R kuadrat. Sekali lagi kita analogikan, korbannya adalah lingkaran dan pelakunya adalah PGS. Bagaimana cara kita menangkap pelaku? Untuk kasus yang pertama, jika yang diketahui TKP-nya atau tempat kejadian persinggungannya, misal di titik min 3,1 dan korbannya lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat 10. Dengan konsep yang tadi kita bisa membantu menangkap pelaku, ya, X1 kali X plus Y1 kali Y sama dengan kuadrat, ya, min 3X plus Y sama dengan 10, Y sama dengan 3X plus 10. Siapa pelakunya? Y sama dengan 3X plus 10. Dengan informasi ini maka nanti polisi bisa berjaga atau menunggu di beberapa titik yang dipastikan titik itu akan dilalui pelaku. Misal menunggu di mana? 1,13 benar. 0,10 benar. Di titik-titik itu bisa dipastikan nanti akan bisa menangkap pelaku. Tapi jika kita salah menentukan tempat penantian, misal kita menunggunya di titik 1,20, ya sampai akhir zaman pun tidak akan pernah ketemu. Ini kegunaan menemukan persamaan garis singgung adalah untuk mengidentifikasi titik-titik mana yang akan dilalui pelaku. Oke, untuk kasus yang kedua, misal yang diketahui bukan TKP-nya, bukan tempat kejadian perkaranya, melainkan gradiennya. Gradien itu kemiringan garis. Jadi kita membantu polisi menangkap dengan cara menyampaikan ciri-ciri pelaku. Berjalannya miring dengan kemiringan sekian derajat. Nah, itu pun nanti bisa membantu untuk menangkap pelaku. Tapi konsepnya sedikit berbeda dengan jika diketahui TKP atau titik persinggungan. Jika yang diketahui gradien atau M, maka untuk lingkaran yang berpusat di titik O dan jari-jari R,
persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus minus R kali akar 1 plus M kuadrat. Jika pusatnya digeser di titik A, B, maka pelakunya atau persamaan garis singgungnya berupa Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R kali akar 1 plus M kuadrat. Oke, untuk contoh, misal ini korbannya X kuadrat plus Y kuadrat sama 5. Pelakunya itu memiliki ciri bergradian 2, M-nya 2. Maka dengan konsep yang tadi kita bisa mendapatkan persamaan garis singgungnya berupa Y sama dengan 2X plus minus akar 5 kali akar 1 plus 2 kuadrat. Ingat ya, 5 ini kan R kuadrat. Sementara yang kita butuhkan adalah R, berarti R-nya akar 5. Didapatkan Y sama dengan 2X plus minus akar 5 kali 5 atau Y sama dengan 2X plus minus 5. Kenapa ada plus minus? Karena ternyata garis dengan ciri bergradian M itu bisa menyinggung lingkaran di dua titik yang berbeda. Sehingga pilihan kita menunggu pelaku itu lebih banyak. Misal kita bisa menunggunya di titik 1,15 ataupun 1,-1. Di dua titik itu pun bisa kita pastikan akan ketemu pelaku. Oke, untuk selanjutnya ini latihan bagaimana kita menangkap pelaku PGS jika yang diketahui bukan TKP-nya, bukan tempat kejadian persinggungannya, juga bukan kemiringan, juga bukan ciri, tetapi keterangan korban atau saksi lain. Jadi setelah menyinggung lingkaran, si garis singgung ini masih menabrak korban lagi, nyerempet korban lagi di titik di luar lingkaran, titik A. Dari keterangan si A inilah nanti kita bisa menangkap pelaku. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan konsep persamaan garis singgung, atau garis singgung itu kan garis yang tegak lurus dengan pusat lingkaran atau garis normal. Ingat, jika diketahui dua titik, titik A dan titik singgung masing-masing X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garis singgungnya bisa dibentuk tidak? Seharusnya bisa menggunakan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Terus dari titik ini, titik singgung X2, X1 dengan pusat lingkaran A, B, bisa tidak dihasilkan persamaan garis lurus? Bisa. Dengan konsep yang sama, Y min Y1 per Y2 min 1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, karena dua garis ini tegak lurus, berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, itu yang dioptimalkan, sehingga nanti menghasilkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.